Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan Kedua ya lah. Kedua ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tiasa dikawitan ya tanya. Iya dari itu. Jadi kenapa Murios lah, judul hari ini adalah judul ceramah saya yang paling ringan di antara semuanya. Kalau saya harus membahas tentang makna dari Al-Fatihah, makna daripada Al-Baqarah, makna dari berbagai surat, bahkan dari suatu tema tertentu, biasanya sangat berat, tetapi sangat dinikmati untuk generasi tertentu saat ini. Sehingga saya sekarang agak sibuk diminta kesana kesini untuk membuka berbagai macam surat untuk dibahas isinya dengan detail. Tetapi atas pesan Teh Hida, mintanya yang ringan. Untuk teman-teman SLTP mintanya yang ringan, gitu. Dicarikan yang teringan, akhirnya judulnya ini. Yang pertama, yang kedua, acara ini adalah kelanjutan dari acara tahunan yang biasa dilakukan, terakhir dilakukan oleh TFI. Di mana? Di TFI di Mandar. Mandar. Sebelumnya yang pertama dilakukan di Kebon Jati. Itu sudah dilakukan oleh Teh Asli, Teh Hida dengan Kang Hadi sebagai motornya. Di antara itu dimohon diisi dengan berbagai kegiatan. Yang suka sepeda dimotori oleh Kang Herman Sah, silahkan sesepedahan SLTP. Yang suka jalpak dimotori oleh Teh Inen, silahkan jalpak. Yang suka renang kene di Gunung Singa sudah ada kene Gunung Singa. Tidak ada begitunya. Anu suka pengajian, sok diisi. Yang pertama di Teh Elin Horizon. Sekarang di Teh Elin Herlina, mungkin besok di Teh Lin Suherlina. Mantap. Sok di mana saja. Nanti mungkin ba'da Lebaran sebelum Idul Adha silahkan laksanakan. Carikan Ustadz Papap ada di sana. Ustadz Bustari ada. Ustadz Asep ada. Banyak di SLTPT yang bagus-bagus, termasuk para ustazah. Ada Ustazah Hermin ada, Ustazah Nenden ada. Sahabat besok sering ngirim posting, tak kita berarti biasa suruh berdiri di masjid. Nenden teh rumana, cina rumana Nenden teh hadir. Kemarin menuju di TFI hadir tuh hadir. Aku tahu mana. Nah, itunya sok ayeuna urang ngawinatan teh ku judulna teh hiji tentang sahabat warna biru, dua tentang kepekaan warna merah, tiga tentang empati warna apa ini? Ungu, dan kemudian yang keempat adab. Nah, adab dalam pergaulan. Ini kok seperti kalau anak SD dikasih pelajaran namanya budi pekerti. Iya. Iya, ternyata itu yang mulai hilang. Jadi kenapa sahabat ini dimunculkan? Kenapa grup kita juga namanya grup sahabat? Mari kita buka. Kita mulai dengan ketika kita mengawali sebuah majelis, ada Kang Mustari hadir hari ini. Ayah?
hadir? Sudah hadir? Setiap hari Kang Mustari itu menyampaikan, tapi dalam bahasa Indonesia, Allahumma ini as'aluka, Allahumma ya Allah, ini itu dua kata, ini itu dari sesungguhnya, ni itu aku, sesungguhnya aku as'alu, memohon, meminta kepadamu, mu itu engkau, yaitu Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Begitu Kang Mustari setiap pagi itu saya baca. Ilman nafi'an. Apa itu? Ilman itu ilmu, tetapi menggunakan fathah di situ atau yang disebut nasab, berarti posisinya maf'ul bi sebagai objek. Objek dari apa? Objek dari fi'il sebelumnya. Sebelumnya apa? As'aluka, yang diminta. Yang diminta kepada Allah itu apa? Ilmu. Nah, ini apa? Maka disebut maf'ul. Untuk yang kelas KBI nanti akan begitu. Ya. As'aluka ilman, ilmu. Nafi'an dari nafa'a bermanfaat, tetapi ilmu yang bermanfaat itu kalau dilihat dari huruf-hurufnya sama-sama nakiroh, tidak ada alif lam dua-duanya, sama-sama nasab, berarti satu sama lain saling mensifati. Kalau begitu boleh di tengahnya diselipkan terjemahannya yang ditulis dengan kata yang. Ilman berarti ilmu yang. Nah, itu bahasa terjemahannya. Jadi tahu, oh begitu caranya menerjemahnya. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Baru ingat sekarang ya tulisan itu di grup. Ada ya? Kang Mustari tiap pagi kan? Memohon ilmu yang bermanfaat. Kemudian ada wa itu dan, kata sambung, conjunction bahasa Inggrisnya. Kata sambung ada yang disambungkan. Rizqon, seperti tulisannya sama persis. Sama dengan siapa? Rizqon itu sama dengan ilmu. Baru kita duduk, baru kita mau beraktivitas, apalagi mau melakukan majlis taklim. Cukup sebetulnya dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Begitu. Nah, jadi jangan sampai yang keluar dari mulut kita itu kita mengerti. Jangan sampai sekarang masa itik-itik, minimal apa yang mau disampaikan itu ngerti. Apalagi kalau harus saudara mendoakan orang lain. Ini sering muncul doa-doa yang salah. Mau Allahumma firlahu atau ummafirlaha. Nah itu dia. Wa afihi atau wa afiha. Kenapa laki-laki harus pakai wa afihi? Kenapa bukan wa afihu? Kan ummafirlahu. Kenapa tiba-tiba wa afihi? Nah itu harus tahu bahwa laki-laki itu kadang-kadang dipanggilnya ku, kadang-kadang hi, dua-duanya laki-laki, kecuali kalau wanita pakai ha. Maka Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa fu'anha. Tapi kalau laki-laki, Allahumma firlahu, dia laki-laki, warhamhu, dia laki-laki, wa afihi, bagaimana jadi wa afihi? Karena hi sama dengan bu, cuma dipakai hi itu apabila sebelumnya ada kasroh, wa afi, oh kasroh berarti hi. Atau ada ya bertasdid juga pakai hi. Begitu rulenya, itu namanya ilmu imla. Selain Nabi Sorok nanti ada imlanya diselipkan. Ada juga bentuk-bentuk kalimat atau pola-pola kalimat namanya uslub. Itu semua akan dipelajari insya Allah. Ada yang teman-teman ikut nanti di KBI ya. Grupnya Teh Ani ya. Ulasnya disebut ketua grup Teh Abi Macina Ali menjadi ketua kelas mau biasa bolos. Ujung-ujungnya Teh karena bolos. Taruhkan kata Eti kumaha teh jadi murid karena nomor hijau teh bolos nomor hijau teh. Karena diajar tapi bolosnya tak dulu kami kan cina pami bolos tapi ini absen.
Gusti dugi ka abdi diontol ka Bandung ditaros cenah ke sina teh kumaha ujian moal cenah. Kami sieun-sieun deui ujian. Terus teu aya ujian, teu aya kuis, namanya diajar mendekatkan diri pada Al-Qur'an moal aya ujianna. Tapi kahartos lah eta mah manusiawi nya. Mari kita mulai. Itu sebagai pembuka, sebagai perkenalan ya. Mari kita lihat surat Ali Imran ayat ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu, ya Nah, di sini juga ada panggilan wahai. Tapi yang dipanggil tidak jelas. Alladzina, orang-orang yang dipanggil itu tidak jelas. Orang-orang yang namanya mausul. Mausul itu perlu penjelas, namanya silah. Silahnya itu harus kalimat kerja. Contohnya amanu, karena ada waw alif itu adalah jamak. Waw alif itu jamak, berarti mereka yang amanu, mereka yang beriman. Jadi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Artinya wahai orang-orang mereka yang beriman. Tapi karena mereka sama dengan orang-orang, dicoret satu bahasa Arabnya. Jadi diterjemahkannya cukup wahai orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman yang dipanggil oleh Ali Imran ke-102. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqu ini adalah fi'il amr, kata perintah dengan waw alif, yaitu bahwa bertakwalah. Siapa yang bertakwalah? Waw alif ini adalah kalian. Jadi yang disuruh siapa? Kalian bertakwalah, begitu. Kemudian ada aloha. Kenapa bukan alohu? Kenapa bukan alohi? Kan aloh itu boleh alohu. Contohnya Allahu Akbar itu pakai hu. Billahi itu pakai hi. Ini aloha berarti dia sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Berarti ittaqullah itu kalian bertakwalah kepada nah gitu. Haqqu tuqatih, dengan sebenar-benar yang hak, tuqatih benar-benar takwa ya. Jadi dimohon supaya kalian itu bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna, ini adalah larangan. La tamutunna, janganlah kalian mati illa kecuali antum muslimun, kecuali kalian antum lagi kalian muslimuna, kata jamak lagi, mereka orang-orang yang muslim. Jadi jangan mati dulu sebelum kalian muslim. Pertanyaannya, kan matinya tidak bisa direm. Udah pasti tanggalnya, udah pasti jamnya. Berarti yang harus diatur adalah muslim. Jadi persiapkan muslim, karena setiap saat kita akan mati. Ini yang diingatkan kepada laki-laki setiap awal Jumatan, karena ini menjadi rukun bagi seorang khotib. Pernah dengar bapak-bapak suara ini? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu yang khotib itu. Setiap khotib, setiap Jumat membaca ini. Karena diwajibkan bagi rukun seorang khotib adalah mengingatkan pada ketakwaan. Surat atau ayat yang mengingatkan ketakwaan adanya di dalam Al-Imran ayat ke-102. Clear? Jadi bapak-bapak, ini kan kalau Jumatan dangukeun imam, kalau sampai tidak membacakan ayat ini, berarti kata imam teu diajar. Rukunnya jelas begitu. Nah, itu adalah cerita mengenai muqaddimah. Di mana muqaddimah itu saya tambahkan lagi, kata adab dan kata akhlak di dalam konotasi bahasa Indonesia artinya sopan, artinya kesopanan, artinya kebaikan, artinya budi pekerti. Pernahkah kita belajar budi pekerti lagi SD? Pernah. Adakah sekarang di SD anak-anak cucu-cucu kita budi pekerti? Ada. Ini yang memprihatinkan. Budi pekerti tidak ada. Ya.
Yang harus dilakukan kita dalam mengelola adab dan akhlak itu adalah bekerja sama dalam kebaikan serta tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Oke, ini mukadimahnya. Tadi kan judulnya bukan itu. Iya, judulnya sebentar kita kasih dulu. Al-Bukhari dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Kalau Rasul qala dikatakan bersabda. Kalau Allah qala itu disebut berfirman. Tapi kalau manusia qala itu disebut berkata. Itu sama. Tulisannya qala, qaf alif lam, qala. Tetapi diterjemahkan apakah dia berkata, apakah dia bersabda, apakah dia berfirman. Itu tergantung siapa yang berkata. Innama bu'istu utamima, sesungguhnya aku diutus hanya untuk, atau yang paling utama, makarimal akhlak. Jadi capek-capek Allah turunkan Al-Quran sebegitu tebal, disuruh Rasulullah turun ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. Ujung-ujung dari semua kegiatan kita, mau sholat 5 waktu, mau zakat, mau puasa, ujung-ujungnya akhlaknya bagaimana? Jangan sampai terjadi begini, haji-haji yang dikata ulang. Nah, berarti kalau haji-haji berarti ada sesuatu yang bolong. Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kita disebut kita melakukan sebuah kegiatan-kegiatan ibadah mahdoja lebih daripada cukup, malah bukan hanya yang wajib, yang sunat pun dilakukan, sholat malam juga bangun, sunat-sunat puasa pun dilakukan, sampai saling mengingatkan, sampai ada yang mengajak botra bersama berbuka. Hebat. Suri. Tapi kumaha akhlakna. Ya mah, kita mah bermuhasabah saja kepada diri sendiri gitu ya. Mari kita lihat. Nah, di Al-Hujurat ayat ke-13 dikatakan, wahai manusia. Kalau sekarang yang dipanggilnya ya ayuha al-nasu. Jadi jelas pakai alif lam itu makrifat khusus. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna sesungguhnya kholako itu menciptakan. Nah, kholako kami telah menciptakan kalian min zakarin. Zakar tahu laki-laki ada zakarnya? Nah, laki-laki ini zakar. Nah, dari mana kata zakar itu? Dari situ. Zakarin wal unsa, wanita. Gitu. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu atau kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Waja'alna, ini beda dengan tadi kholako. Nah, kalau kholako itu menciptakan, kalau ja'alna itu menjadikan. Contoh menjadikan bahasa Indonesia. Saya jadikan terigu jadi roti. Terus dari satu benda berubah benda jadi lain, itu namanya menjadikan. Tapi kalau menciptakan, dari tidak ada jadi ada. Nah, itu bedanya. Menciptakan. Di dalam bahasa Arab sangat jelas pembedanya. Kita menggunakan kholako atau ja'al. Begitu hebatnya bahasa Arab, tidak bisa dipertukarkan. Kalau bahasa Indonesia mah multi interpretasi, tapi kalau bahasa Arab tidak bisa. Ja'alnaku, kami menjadikan kamu. Pasti kalau menjadikan ada sesuatu, jadi apa? Jadi suhuban berbangsa-bangsa, wa qabaila bersuku-suku. Ini penting. Kenapa Allah menciptakan berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku? Agar kamu saling mengenal. Agar kamu saling mengenal. Nah, jadi di sini dikatakan li ta'arofu. Pernah ngedenger ta'aruf lah? Ta'aruf itu, ta'arofu itu artinya adalah saling mengenal.
dari arofa ta'aruf begitu. Saling mengenal. Atau sekarang urusannya dengan apa kita? Kita pada sama-sama orang Sunda kebanyakan di sini ya. Kan berarti satu suku, satu bangsa Indonesia. Bukan, ini hanya kias bahwa kita ini orang tuanya beda kan? Kemudian ada yang menikah, pasti dua-duanya orang tuanya berbeda. Pendidikan suami oleh orang tua suami berbeda dengan pendidikan istri yang dididik oleh keluarga istrinya. Bertemu dalam satu rumah, kira-kira ada masalah? Ada. Banyak masalah? Alhamdulillah. Karena sudah diingatkan agar kalian saling mengenal. Artinya masalah tersebut bukan dipermasalahkan Teh Eti, tapi dikenali. Itunya Teh Eti, mana si Akana ya? Ayah. Nah. Jadi dikenali naon kebiasaan suami teh, naon kebiasaan istri teh dikenali. Ah suami saya cina kalau ngobrol kata lawan peng kata mengkol ya, gitu kata teh Ebi gitu. Tina naon dikenali we. Jadi kalau sudah kenal begitu maka dengarkan kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga mah antep. Sebab kalimat ketiga mah sudah mulai mengkal mengkol gitu kan. Gitu. Jadi kenali, maksudnya itu jangan jadi masalah kalau ada perbedaan. Ini baru urusan suami istri. Sekarang berteman nih, Teh Dida, Teh Inet, Teh Ani, emang orang tuanya sama? Pendidikannya sama? Tidak. Jadi kalau ada perbedaan dikenali. Kebiasaan Teh Inet gimana? Kebiasaan Teh Ani gimana? Nah, jadi bukan kemudian menjadi masalah. Terus? Nah, ya tadi jelas-jelas. Jadi kita itu harus saling mengenali. Oke. Dikatakan di sini inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ujung-ujungnya pada urusan diri sendiri. Istri bukan urusan suami, suami bukan urusan suami istri. Teman juga bukan urusan kita. Nanti ketika di akhirat mah semua masing-masing mempertanggungjawabkan apakah kita termasuk bertakwa atau tidak. Nah, jadi kalau begitu nanti sejauh apa yang dia minta kita jelaskan, kita jelaskan. Jangan terlalu dalam memberitahu orang agar dia tidak tersinggung. Jadi kalau dia bertanya, kita jelaskan. Tetapi kalau tidak bertanya, diam saja. Toh akan dia yang bertanggung jawab di akhirat. Begitu cara. Kemudian ditambah, kalau ini adalah tambahan kalimat saja untuk menjelaskan. Innallaha alimun khabirun, untuk pengetahuan saja. Inna sesungguhnya, setelah inna pasti diikuti nasab, maka pakainya aloha, bukan alohu, bukan alohi. Inna loha. Kemudian setelah dia dikasih nasab, kata berikutnya harus rofa, maka jatuhnya menjadi alimun, bukan aliman, bukan alimin. Nah, jadi kalau gitu si alimun ini menjelaskan Allah. Mubtada adalah alimun, Allah adalah alimun, Allah adalah maha mengetahui. Begitu bahasanya. Tetapi ditambahkan khabirun, bentuknya sama dengan alimun, sama-sama sebagai khobar kedua daripada Allah. Maka Allah maha mengetahui, Allah maha teliti. Bahasa Indonesia diselipkan kata lagi gitu. Di dalam bahasa Arab itu kata Arab tidak ada kata lagi, tetapi kita selipkan karena Allah itu selain maha mengetahui juga maha teliti. Nanti sering Bismillahirrahmanirrahim. Rahman kepunyaan Allah, Rahim kepunyaan Allah. Diterjemahkan Allah yang maha Rahman, yang maha atau lagi maha penyayang. Dari mana kata lagi? Itu dari tafsirnya. Itu di dalam tulisannya tidak ada. Nah, Al-Hujurat ini sebagai penutup dari muqaddimah, baru masuk ke masalahnya. Jadi tadi masalahnya salah masalah.
Tadi mah muko 5. Cekap muko 5 masa itu. Tapi cek tekno ketos tudung cina. Sok bobokeun dari itu. Kan saya tuduh mah moal cewek moal. Lamun teu tuduh kita baca cewek encah katuduh. Nyata. Mari kita teruskan. Nomor 1. Kita kan akan 4 yang dibahas kan ya. Kita satu-satu dulu. Sahabat. Orang bisa bertemu seperti hari ini, berteman seperti kita di SMP dulu atau lintas SMP malah sekarang namanya lintas SLTP yang jumlahnya sudah sekian. Itu berapa terakhir yang datang di sana? 253. Alhamdulillah bisa berkumpul kembali. Itu karena apa coba? Karena apa? Itu karena jodoh. Itu karena takdir, bahasa aslinya takdir, bahasa Indonesianya jodoh. Takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu masalah takdir. Kalau ditakdirkan kita bisa bertemu banyak, hari ini ada 100 atau 110, alhamdulillah. Tapi orang bisa bersahabat, ini semua adalah teman. Tapi pertanyaannya, dari semua teman ini, adakah salah satu aja sahabat? Tanya, apakah ada ketulusan enggak? Nah, ketika kita tulus pada orang lain, baru bisa disebut sebagai sahabat. Benar ini, nggak salah tulus. Sekarang ditanya aja di sekeliling kita ini, apakah benar sebelah saya ini sahabat saya? Apakah benar tulus? Itu baru pertanyaannya satu yang sebelah kiri, belum sebelah kanan, sebelah depan, sebelah belakang dan sebagainya. Masalahnya ketulusan tidak mudah. Level dari teman menjadi sahabat tidak mudah. Maka kenapa grup kita disebut grup sahabat? Karena itu yang harus kita jangkau. Mari kita buka sekarang dengan detail sahabat itu apa. Mengingat seseorang itu menyenangkan. Tiba-tiba ketemu, iya ya dulu kan kita di SD Cileunteun kira-kira. Oh dulu saya di Cipedes. Oh dulu saya di Galunggung. Itu menyenangkan kalau kita itu ketemu teman, mengingat seseorang saat-saat kecil, saat-saat ikut sekolah. Tetapi ada satu. Iya diterapkan gitu. Saya ulangi, mengingat seseorang itu menyenangkan, tetapi ingat seseorang itu membahagiakan. Bayangkan tiba-tiba ada WA, adik rencana SMPU. Diingat seseorang tiba-tiba muncul di WA yang sudah 20-30 tahun tidak ketemu, dia masih ingat. Saya teman kuliah, saya teman SD. Diingat orang itu menyenangkan, membahagiakan. Levelnya naik dari menyenangkan menjadi membahagiakan. Jadi penting bagi saudara-saudara saya, sahabat sekalian, sesekali masuk ke WA group, hadir. Kalau ada menyampaikan sesuatu, komen saeutik we. Minimal kita teh alhamdulillah, minimal amin, minimal emoji. Kata hari innalillahi mah geura. Aya rerencangan di grup, anggota grup ya. Maot wafat. Innalillahi berele. Innalillahi hadir sana. Baru maut ngaos itu eta WA. Kita kanggo naon innalillahi WA. Kanggo naon? Upami ngahibur keluargana. Aya ya jawabanna, ngahibur keluargana. Pertarosanana keluargana anggota di WA group sampai alhamdulillah. Terus kumaha tuh? Jadi upami ngahibur keluargana dongkapan keluar kepelan Rp1 Rp2 eta menghibur. Pasihan doa, salengan ngadoana, bahasa urang disebut tahlilan.
Sarengan anu ngadoa mah anjeunna urang mah saukur menemani, itu disebut tahlilan. Eta mah sange satu dah gereng sampai lalain lagi. Tos ayeuna mah kebiasaan eta teh lire upami gaduh nomor keluargana sok dijapri gitu. Teh asli ulang tahun berewe eta ulang tahun japri we teh aslina japrina teh kieu teh asli ulang tahunnya wilujeng atuh naon kadona teh abdi dan asli teh cenah ieu mah ngadon berewe selamat ulang tahun bari teh hiji-hiji atas kumaha sok ayeuna mah nyata we nyata Cuma sudah begitu kan? aku lihat bercenang-cenang Japri aja. Oke. Jadi pertama, kenapa kita harus mengingat? Tadi kan diingat yang membahagiakan. Tapi ketika kita diingat orang, tidak akan tiba-tiba kalau kita tidak pernah mengingat orang. Jadi yang harus kita lakukan adalah supaya kita mendapat kebahagiaan diingat orang lain, kita ingat orang lain. Hadirlah pagi-pagi. Ada yang menggunakan misalnya wilujeng tahajud, kita hadir. Mudah-mudahan tidak jadi riak bagi yang bersangkutan mau menyatakan bahwa saya baru sholat tahajud, bukan. Mudah-mudahan ini mah mengingatkan, kita menunjukkan hadir. Ada juga jadwal sholat subuh, jadwal sholat duhur. Mudah-mudahan eta teh sebagai pengingat, bukan dia sebagai marbot kita, bukan. Itu. Tetapi itu semua positif kalau niatnya positif. Mudah-mudahan niat kita positif sehingga itu sebagai bagian dari kehadiran kita di WA Group. Ieu mah ulah batur ke 100-an urang mah teu hadir acan. Gitu. Jangan sampai begitu. Kapan ke dina akhir tahun di acara SMP sabaran kata? Nanti di acara SMP 3 saya mah mau maca deui siapa yang terbanyak pertama. Ayeuna mah yang mau dibaca teh siapa yang komennya 0, siapa yang komennya 1 selama 1 tahun, siapa yang komennya 2 selama 1 tahun. Nah eta dipastian kalian. Tapi kudu naik ke panggung teh katingali ku sanes. Tah eta ditara komen teh. Pengen hadiah, tapi katingali ku batur. Nah, gitu. Jadi ini urusannya adalah urusan apa tadi? Heula itu kumahannya. Nah, katingali dipaker. Jadi urusannya yang kita bicarakan adalah membahagiakan. Agar kita mendapat kebahagiaan, kita pun beri kebahagiaan pada orang. Agar kita disapa orang, maka kita pun mensapa. Insya Allah betapa bahagianya kita di stasiun disapa orang, kita di pasar disapa orang, kita di rumah sakit disapa orang, kita di bandara disapa orang. Alhamdulillah, itu bahagia, lebih bahagia daripada dikasih minuman, dikasih makanan, lebih daripada itu. Nah, komot bari jeung srog gitu, bari jeung disapa, mangga ieu coklatna. Komot gitu kan. Laos palinten. Nah, baru judulnya adalah kekayaan bukanlah teman yang abadi. Setuju ini? Pertanyaannya kekayaan, kumaha kekayaan bukanlah teman yang abadi. Saudara setuju? Yang punya uang 10 juta
tiba-tiba motornya hilang, maka uang 10 juta dipakai beli motor baru. Hilang uang. Yang punya 100 juta mobilnya hilang, maka hilang tuh 100 juta. Yang punya 400 juta lututnya kudu dioperasi, 400 juta innalillahi. Tuh, jadi artinya jangan merasa tenang. Walaupun akun saudara di bank angkanya morolong, model api morolong suruh, tapi di payung tak ada angkaan. Gitu. Jadi jangan merasa senang dan tenang. Aduh, kasihan saya. Alhamdulillah. Jadi kita percaya bahwa yang namanya kekayaan itu tidak ada yang abadi. Bisa dengan mudah Allah menghilangkan dari kita sesuai dengan keinginan Allah. Mau dihilangkan berapa kata Allah. Urusannya di mana? Sok pilih. Dina internis seger pangaos teh. Bade paru-paru sabaraha haeun. Bade jantung sabaraha haeun. Tuh, jadi Allah tuh memberikan itu kepada kita kesehatan paru, jantung. Lupa kita anggap itu sebuah keharusan dari Allah. Bukan. Itu rahmat dari Allah yang kita lupa. Sudah diberikan kesehatan, Kenikmatan. sadar. Lamun dicanakan satu sabaraha ratus juta entah seef dina akun. Senada abi mah akonna biasa alit. Ulah mengeluh, tapi anjeun di pasihan sehat. Batur di pasihan artos seueur, tapi di pasihan penyakit seueur. Pilih nu mana? Sehat, begitu. Ternyata sehat teh awis. Tuh. Itu sebagai contoh. Gitu. Tapi ingat nih, baru disebut teman adalah kekayaan yang abadi. Kalau kita punya teman dalam situasi sulit pun, kalau ada teman mah minimal aya pakumaha ieu bahasa Sunda. Bahasa Sunda mah aya pakumaha udah aya ke teman. Aya masalah teh asli teh saya mau ke teh ingin we ya juga aya masalah. Ka teh ingin dina gitu. Cek teh ini teh hayu cenah tapi ulah di bumi di kadang kudu dirokok maksudna mah koyo praktik. Hayu we dicingcong cenah. Ai dicingcong mah laos cenah ngobrolna. Sugan ieu mah. Ieu makan contoh, contoh mapan belum tentu. Gitu bisa. Jadi berbahagia mereka yang punya teman, karena teman itu menjadi sebuah kekayaan yang. Nah, mari kita lihat sekarang perdalam lagi sahabat. Sahabat adalah sebuah kekayaan yang luar biasa. Kalau tadi saya baru berbicara teman ini, contohnya tadi teh asli dengan teh inen. Kalau sudah sahabat, bukan lagi kekayaan yang abadi, tetapi kekayaan yang luar biasa. Anugerah dari Allah. Kenapa disebut luar biasa? Karena sahabat itu bukan hanya tadi berteman, tapi dia merasakan kalau sahabatnya bermasalah. Nah, ini yang agak susah sahabat itu. Kalau ada teman bermasalah, sahabat tanpa ditanya, glosor, nah kenal, hanya mohon jika kamu lagi susahnya. Nah, begitu sahabatnya. Dan dibenta, sahabatnya, suruh dilek. Panggil, cenah kieu Kang Yanto, cekang Asep teh. Hadir cenah Kang Yanto, abi mempengkatasi cekang Asep teh. Kumaha? Yuk, urang ngabaso di Komar cenah kieu. Cekang Asep teh. Ngabaso di Komar Kang Yanto, kunaon dina bantu-bantu. Ngabaso di Komar dah mah Kang Komarna tos tutup. Janten wacun dina ngajak Kang Komar, Kang Komarna tos tutup. Itu. Nah, jadi itu artinya bahwa surti Kang Asep teh bahwa Kang Yanto teh kerada palarusing mending diajak ngabaso sugan bral, sugan dipasihan kecap sareng saos narada seueur mah brai gitu kan.
Nah itu ari sahabat mah ya. So, mari kita lihat sebetulnya sahabat ini harus seperti apa. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, sahabat badai diperhatikan. Nomor kahiji, bersahabatlah dengan orang yang penuh perhatian. Penting ya tadi. Ketika kita sedang susah, dia bisa memberi nasihat dan membantu kita. Kita berpikir berarti sahabat yang memberi perhatian pada kita, ya kan? Bentar dulu, bagaimana dia bisa memberi perhatian kalau tidak kita yang melakukannya? Jadi dibalik kalau begitu, agar kita punya sahabat, maka kita harus memberi perhatian. Nah, dibalik. Agar kita jadi punya sahabat. Sahabat itu tidak kita diam nih, kita diam. Saya nunggu nih siapa sahabat saya yang punya perhatian pada saya. Bukan duduk terus menunggu, bukan, dibalik. Saya ingin punya sahabat berapa? Kalau sahabatnya ingin satu orang saya datang beri perhatian. Kalau ingin dua orang saya bergantian. Kalau tiga orang. Kalau mau banyak saya punya sahabat, berikan perhatian pada banyak orang. Siap? Jadi harus dibalik. Bersahabatlah dengan orang yang penuh perhatian. Artinya kita harus memberi perhatian pada orang agar dia naik tingkatnya dari teman menjadi mudah-mudahan. Belum tentu sesudah kita beri perhatian dia mah itu. Tapi malah begitu, kita tos takdir bahwa apa yang kita lakukan sudah benar, bahwa dia tidak pernah menjadi sahabat saya, dia hanya teman SMP saja, dia hanya teman WA di grup sahabat, tetapi dia bukan sahabat. Itu sudah takdir dari Allah. Tetapi kita sudah melakukan bahwa kita sudah memberi perhatian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bersahabatlah dengan orang yang penuh energi. Kenapa ini penting? Karena ketika kita susah, ketemu dengan orang yang energi, kita jadi ikut energi. Lalu ketemu dengan orang juga kulehe, kerma orang susah, begitu. Jadi agar kita mendapat semangat nih, maka kita harus bersahabat dengan yang penuh energi. Begitu kira-kira. Oke, yang ketiga, bersahabatlah dengan orang yang bisa menuntun ke jalan yang baik. Nah, kalau ini adalah kita harus balik. Apakah kita kemudian harus mencari sahabat yang baik-baik, sehingga kata Ustadz, kalau kita bersahabat dengan penjual parfum maka kita akan menjadi wangi. Kalau kita bersahabat dengan pandai besi maka kita akan bau dari besinya. Seolah-olah kita harus memilih sahabat-sahabat itu yang baik-baik sehingga kita menjadi terbawa baik. Begitu kan? Salah. Nah, bersalah. Emang Ustadz etate salah? Salah. Jadi begini, posisikan diri. Kalau kita bersahabat dengan orang yang lebih baik dari kita, dia menjadi cermin kita. Mudah-mudahan seperti Ustadz tadi bilang, kita kecipratan jadi orang baik. Tapi ketika kita bersahabat dengan orang yang tidak lebih baik daripada kita, semoga saya ini menjadi acuan, menjadi contoh, menjadi bagian daripada yang dia kemudian panuti. Jadi bersahabat itu dengan siapa? Dengan semua orang. Tetapi ingat, lihat ketika sahabat itu lebih baik daripada kita, contohnya, maka contohlah dia kebaikannya. Tapi ketika teman tadi adalah lebih jelek dari kita, tanda kutip menurut pikiran kita, mudah-mudahan dia mengerti apa yang kita lakukan itu menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi dicontohin. Jadi tidak ada halangan bagi kita untuk bersahabat dengan siapapun. Karena sering kita, Allah kita bersahabat dengan si Eta, dulu si Eta
sok kieu dijajalkeun tas sokna teh. Sok itu ulah. Justru kita harus bantu dia. Sok itu. Mudah-mudahan besok bersahabat dengan saya menjadi tidak begini, tidak begitu, tidak begitu. Setuju? Setuju. Nah, itu baru tilu. Kaopat, bersahabatlah dengan orang yang mau memberi kritik. Ini yang susah nih. Kalau orang yang memang sudah kuat imannya, ketika ada kritik itu bahasanya terima kasih setelah diberi kritik. Tapi kalau tipis kuping, kalau dikasih kritik, malik atuh. Bos maneh bersih wae. Bos maneh bener wae. Tipis kuping. Jangan begitu. Tetapi ketika kita senang kepada orang yang memberi kritik itu harus diambil positifnya. Dengarkan saja, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa kita ambil. Poinnya itu yang nomor 4. Bersahabatlah. Jadi jangan dianggap orang yang suka memberi kritik itu memberi masalah pada kita. Jadi jadi eta mah naon wae diomongkeun. Baju beureum salah, baju hejo salah. Padahal keur beureum atuda kerudungna komeng gitu. Jadi diomongkeun gitu kan. Jadi kritiknya sisi mana, bukan baju beureumnya, tapi tidak matchingnya. Misalnya, dengarkan aja kritiknya. Nanti kita ambil positifnya gitu. Tidak mudah ini. Nomor 4 ini. Nomor 5. Mau lihat nomor 5? Bersahabatlah dengan orang yang suka berargumentasi. Nah, antara argumentasi dengan keras kepala bedanya tipis. Ada orang yang kalau dikasih tahu jawab wae sih eta mah. Eta keras kepala cenah. Ya heula, belum tentu. Kalau argumentasi itu ada dasarnya, ada reasonnya, ada sebabnya dia menjawab. Tapi kalau dia menjawab aja, tetapi dasarnya nggak kuat, berarti dia itu orangnya keras kepala. Jadi memang susah membedakan antara orang yang memang keras kepala dan orang berargumentasi. Tetapi berbahagialah kepada orang yang berargumentasi, artinya orang yang menjawab tetapi ada dasarnya, menjadi kita tambah pintar. Mungkin saja kita tidak tahu sebelumnya. Di sini dikatakan mungkin kita tambah cerdas, mungkin kita punya ide-ide cemerlang kemudian. Itu kalau kita berargumentasi. Kita bersama dengan orang yang suka berargumen. Masih ada lagi nih? Ada nomor 6. Bersahabatlah dengan orang yang tidak pernah meninggalkan itu. Nah, ini dia. Besti. Telat saeutik ditinggalkeun karena motor teh. Telat saeutik ditinggalkeun karena mobil teh. Sana eta itu mah bukan bagian meninggalkan. Meninggalkan itu begini. Kalau saudara misalnya sudah mengajak kepada sesuatu tetapi tidak mau, besok udah diajak sih eta. Diajak ngaji teh hese, diajak ke masjid Jalan Agung teh hese keur antep, diajak jalan pagi hese keur antep. Artinya dia meninggalkan kita. Tapi orang yang menjadi sahabat itu diajak sekali nggak mau, besok ngajak lagi, lusa ngajak lagi, gitu. Sabar. Kita mah punya tugas mengajak kepada hal yang baik, mau baik dalam bentuk fisik, contohnya olahraga, atau dalam bentuk tadi keagamaan. Bahwa dia tidak berangkat artinya dia yang belum diberi hidayah. Yang mengajak pada kebaikan sekarang ini, Asri membuat pengumuman, Teh Kang Hadi itu membuat menjadi ketuanya acara. Sudah dilakukan? Sudah. Ada yang datang ke sini? Ada. Alhamdulillah. Kalau sudah tidak datang, biarkan dia belum dapat. Tapi Kang Hadi tidak sekali. Iya. Kalau ini diteruskan, teruskan. Terus nanti bombardir tak grup WA grup teh. Terus berkali-kali tak. Ya kan Teh Asri, Kang Hadi terus berulang-ulang. Apa tadi tugasnya kita tidak meninggalkan mereka. Mudah-mudahan tiba-tiba muncul hidayah bersama barangkali mah. Murka sekali itu sugane 2 kali.
suganda 3 kali dietangkan hadis sareng teh asli teh sabaraha kali di WA grup aya 100 kali aya maknya aku 100 kali teh dongkap berarti eta mah memang tos daya itu kira-kira sederhana nama ya. Jadi jangan meninggalkan kita, artinya dibalik, jangan berhenti kita mengajak orang lain. Masih ada? Nomor 7, bersahabatlah dengan mereka yang selalu ada di sisi kita. Ini dekat dengan ini, kalau ini tidak meninggalkan pasif. Kalau yang berada selalu di sisi kita itu begini. Ketika saya atau ketika saudara bade ka mana teh Betty teh Mek bade ka rumah sakit ka mana eta cina ka itu si akan cina ka rumah sakit. Oh, hayu atuh diantar tuh. Diantar. Biar dia tidak lenggang-kanku. Hayu diantar. Teh nina teh angkat duaan begitu. Eta disebut sahabat. Yuk diantar, kunaon diantar. Cina bisik kita aya urusan di itu teh. Kadang urusan BPJS, kadang nyana KTP, kadang ieu kadang itu. Aya kuduaan desa hijina di hijina cina nyanda ke tempat lain dan sebagainya. Pisan hijina kada fotokopi, hijina tosan ngantri dan sebagainya. Ada wes lah pekerjaan. Tapi yang penting bahwa dia selalu ada di sisi kita ketika kita membutuhkan. Gitu. Darurat cina bade ka Tasik kamari teh saha Kang Hadi bade ka Tasiknya. Bade naon Kang Hadi ka Tasik? Eta bade ngarereskeun karpet cina di Jalan Ampera. Ai Kang Arif teh dereng iri. Lu atuh dibantuan bisi karpetna abot cina kunyaliran. Tuh ataha Kang Arif teh sareng Kang Hadi ni. Dereng cina aya teh ini, cek teh ini teh. Cina ke aya makanan ini teh aya keun cina meja makan aku abi diurus ngiring teh ini teh di Bandung gitu. Elin ngiring ngantosan teh ini dijemput teh asli, dijemput teh tidak. Dereng ngarumuli dia tah eta disebut sahabat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu mah contoh. Buka itu nama. Buka eta. Buka eta mah seolah-olah indah gitulah. Buka asli nama. Nah. Moto, kenapa moto? Ini akhir daripada Bang Hiji. Kan Denny Johansson ini tepa baru Bang Hiji. Ya. Motonya begini Kang Denny-nya. Berjalan di dalam gelap bersama sahabat lebih menyenangkan. Kenapa? Di dalam gelap itu sesuatu yang sulit. Tapi kok disebut menyenangkan? Karena bersama sahabat. Karena bersama sahabat walaupun gelap itu menyenangkan. Daripada berjalan dalam terang sendirian. Walaupun terang benderang, ai sendirian mah culang cileun. Walaupun gelap gulita, kalau dengan sahabat mah menyenangkan. Diganti bukan dari teh. Namun kita kalau dia mah ganti ulah bersama sahabat. Berjalan di dalam gelap bersama pacar lebih menyenangkan. Setuju kan Denny? Cekang Denny lagi. Berjalan di dalam gelap bersama pacar lebih menyenangkan daripada berjalan di dalam terang sendirian. Jadi ini untungnya bersahabat. Dan aya nama makan. Jeung jengkol, jeung pete, jeung asin peda. Haneut samuna tapi raramean. Atuh 2 piring. Daripada makan enak ini ada tapi sendiri di rumah culang raos mah. Tuh. Jadi upami ngajak tuang ke tempatnya teh Lin Suharlina itu nya ulah nyalira maksudnya teh gitu. Jangan kusane biasana papa ngajak Kang Arif, ngajak Hadi, ngajak Latif. Hayu cina. Naon cika papa teh ameh abdi tuanna seueur. Abdi teh sok raos komo ngajak kampungan gitu. Terus gitu kan benar? Terus. Komo ngajak kampungan cek papa teh tidak raos tuanna. Makanan ulah ngajak makan-makan ulah nyalira, tapi ajak nu sanes. Nah, ini maksudnya. Ini sebagai penutup daripada bab pertama yang disebut sahabat. Yang kedua, kepekaan. Al-Jaljalah ayat ke-7 dan 8 mengatakan
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini katanya khairon, kebaikan sebesar darah pun Allah akan membalasnya kalau ada kebaikan. Tapi kalau ada saron adalah kejahatan, Allah pun akan membalasnya. Jadi jangan berpikir besar kecilnya. Sekecil apapun akan ada balasannya, baik yang khairon maupun yang saron, begitu. Jadi hal kecil itu tidak boleh diabaikan. Hal kecil tidak boleh diabaikan. Apa itu hal kecil? Semoga kita termasuk ke dalam orang yang memiliki kepekaan. Dulu kita kayak kepekaan. Ibarat memegang sesuatu, ini misalnya gelas diisi temperatur air 100 derajat. Tangan saya tidak peka, saya pegang. Mungkin bukan semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit dipegang terus karena tangan saya tidak peka. Apa yang terjadi? Tangan saya setelah 10 menit melepuh. Karena apa? Karena saya tidak peka. Tetapi kalau peka, baru pegang, panas. Berarti Allah memberikan kepekaan sebagai pelindung agar kita meninggalkan sesuatu yang berbahaya. Itu namanya kepekaan datang dari Allah. Jadi beruntung kalau kita punya kepekaan. Ya, buktinya tadi, kalau saya tidak dikasih kepekaan, maka saya bisa celaka. Nah, jadi berbahaya kalau orang tidak peka. Contoh, saya makan ini, makan itu, tiba-tiba iya nih. Aduh, aja nama cina sekolah, seetik-etik makan iya, makan itu ya. Harus bersyukur, jangan mengeluh. Bersyukur dikasih ini liar, artinya berhenti. Saya melakukan itu, capek, lelah, berhenti. Itu artinya peka. Tapi kalau kita diberi kepekaan, derwet terus, tiba-tiba, wah, kan banyak yang begitu. Orang wah olahraga, naik sepeda, ini itu poli, pusat, tiba-tiba plek, dia tidak diberi kepekaan oleh Allah. Tapi kalau diberi kepekaan mah, karena 2-3 kali sepak guys, katakanlah gitu. Aduh, jika saya mah 2 kali 3 kali, berarti Allah kan memberi kepekaan. Kalau nanti pulang main bola, gitu. Guys kolot, 2-3 sepak itu atau sekali, tapi diberi kepekaan. Terus cina makan iyo, makan itu, makan asin, wah, hadinya jadi pusing, naik tekanan. Artinya Allah memberi kepekaan. Tos rileks, ulah seuting aja namanya. Makan daging, makan durian sampai berkepala-kepala, tiba-tiba liar. Artinya Allah memberi kepekaan, berhenti sampai di situ. Jadi kalau begitu, kepekaan itu menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Jangan dianggap sebuah kelemahan. Karena sekarang sering kita mengatakan, ayo nama psikolognya sakit dia, keasup karena AC, cina sakit perut. Kareta nanggo AC, cina panas dingin, cina gitunya. Ayo nama harus kita sadar itu kepekaan dari Allah. Peka. Jadi sebelum naik kereta, ganti baju dulu, kasih long john lebetna, harapkan. Kasih nul lebetna heula simpul, nembe acuk tos acuk, nembe jaket tos jaket, nembe nyanak selimut sal gitu. Keur mah di bagunan kayak urang geus ini. Lah sosokan, ngagoteng topat lebet angin. Ulah gitu ayeuna mah. Gitu. Jadi ini masalah Nah, semakin bersih hati sekarang yang saya masuk ke dalam hati. Semakin bersih hati kita, insya Allah akan semakin peka terhadap apapun. Tapi jika hati sudah peka nanti akan bisa mendeteksi sesuatu dengan baik. Jadi kalau hati kita ini peka, kita tidak akan membiarkan sahabat kita kekurangan. Tidak akan membiarkan masalah di sekitar sahabat kita dibiarkan. Itu kalau kita punya kepekaan. Tadi itu ternyata kalau sahabat punya masalah, kita sudah tahu. Misalnya jika Atif, ya Arif kena yang masalah, ya cina. Kunal, katingal, ya cina di wajah. Peka lah, teteh. Peka. Cina, saya mah tiap hari cekang papa teh cina. Saya mah tiap hari waktu undang cina. Asap riwut wae. Berarti papa teh merasa peka terhadap
we, rek itu rek ieu diantem we. Nah, jadi pentingnya kepekaan itu seperti itu. Seperti halnya cermin. Kalau bersih tentunya akan mudah untuk digunakan bercermin diri. Tapi bila cerminnya kotor, lihat wajah sendiri aja tidak bisa. Apalagi melihat kotoran di wajah, apalagi melihat penyakit di wajah, tidak bisa kalau cerminnya kotor. Nah, jadi hati-hati. Kita harus mencoba membuat hati kita makin peka terhadap sekeliling. Kita harus memiliki kepekaan, bukan saja peka terhadap hal yang besar, namun juga terhadap yang kecil. Tadi sudah dikatakan di sekolah Darul Khairiyah itu bahwa yang kecil-kecil itu harus diperhatikan, karena itu pun bermasalah. Tidak akan ada satupun yang besar kecuali diawali yang kecil. Setuju ini? Kita kasih contoh kalau gitu. Semegah setinggi apapun gedung, pastilah dia tersusun dari pasir, dari besi, dari semen, dari sesuatu yang kecil, dari bata. Pasti tidak mungkin ada gedung tanpa yang kecil. Yang kedua, kalau ada sebuah buku, pasti terdiri dari beberapa kalimat. Pasti setiap kalimat terdiri dari beberapa kata. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Tapi setiap kata terdiri dari beberapa huruf atau abjad. Setiap abjad pasti terdiri dari beberapa titik. Pernah dengar kalau ada mesin krek untuk menulis A aja, krek, itu beberapa titik dibuat. Jadi titik itu awal daripada segalanya. Dan kita tidak boleh mengabaikan titik. Kita ambil contoh. Titik adalah tanda terkecil yang bisa dilihat manusia, walaupun kecil pengaruhnya begitu besar. Dalam tata bahasa Arab, contohnya bentuknya begini, dikasih titik di bawah kita sebut ba. Titik yang pindah ke atas jadi apa? Jadi nun. Kalau dua jadi, kalau tiga jadi. Itu titik berpengaruh terhadap makna. Betapa penting titik. Nah, motoknya atau akhir daripada bab tentang kepekaan ini penting. Ini penting terutama kita yang di dalam WA group yang jumlah kecil besar ini. Bila kita kecil, kita bisa dihina, betul? Kalau kita rendah atau kecil atau tidak berhasil, kita suka dihina kan? Tapi bila kita besar, kita bisa dicurigai. Ah, dia mah gede karena ini. Ah, dia mah besar karena itu. Ah, dia mah punya uang karena ada kencit. Ada seterusnya. Jadi kalau gitu atuh untungna kecil atau dihina, besar juga di. Bila kita salah, pasti dicaci kan? Tetapi bila kita benar pun mungkin difitnah. Jadi kalau begitu mau yang mana? Kecil juga dihina, besar juga dicurigai, salah juga pasti dicaci, benar pun difitnah. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ini. Jangan. Apa itu jangan? Jangan pernah punya niat untuk membuktikan kepada orang lain, kepada komunitas. Kalau ada orang yang mencaci kita, kalau ada orang yang menghina kita, yang mencaci kita, atau mencurigai atau memfitnah, jangan repot-repot, jadilah orang baik. Jangan repot-repot membuat waktu kita untuk membuktikan kebaikan kita. Jangan repot-repot. Kalau ada orang yang memfitnah saya, mau di media, mau di WA, mau di apa, biarkan. abaikan. Jangan terus kita tebelele. Begini loh maksud saya itu ABCD. Mau membuktikan saya benar. Jangan repot-repot. Kalau ada yang menghina, jangan repot-repot menyucikan diri membuat kita ini benar. Jangan repot-repot mendeskripsi bahwa kita ini benar. Jangan repot-repot menyaingi informasi orang lain yang negatif, kita kasih informasi positif. Gak usah repot-repot. Jangan pernah punya niat untuk membuktikan kepada komunitas. Cukuplah jadi orang baik, dan tapi tidak membuang waktu untuk membuktikan. Cukup jadi orang baik aja. Biarkan orang lain akan menilai
kebenaran akan muncul di kemudian hari. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, titik. Setuju kan? Kalau begitu berarti ringan. Kalau begitu mah ringan kan? Tidak capek-capek, repot-repot. Kehelang nulis lah. Rada ilah sih kata teh nulis kunaon. Mikir ya rek jawab. Saya dihina aku bagus. Bari mikir eta rek nge-WA teh. Capek naon, capek-capek. Ulah aya nama. Jangan. Jangan. Aya nama? Jangan. Sudah jangan. Sudah. Abaikan saja. Nah, memang ini nggak gampang. Ini perlu latihan. Kalau sudah terlatih, enak. Hidup tuh nyaman. Hidup itu tidak berat. Lihat WA grup apa saja santai. Malam, mual ayah sakit hati. Mual ayah sampai akhirnya mengatakan, saya mah kalau begini mah, blok sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah begitu mah abot. Tos. Artinya dia tidak tahan dengan apa? Dengan hinaan orang, dengan cacian orang, dengan fitnahan orang, dia tidak tahan. Gitu. Ya. Oke? Baik. Si ayeuna ya tos dugi kana naon ieu teh? Karena dua teh. Yang pertama naon tadi? Yang kedua naon? Perkataan. Aya manfaatna? Mau ditambah? Ditambah dengan empati. Naon ya empati tanya. Empati adalah perasaan kasihan terhadap orang lain. Jadi kalau ada yang sedang bermasalah, kita berempati. Itu udah umum kan? Tapi simpati, pada tahu nggak simpati itu apa? Baksonya benar. Aduh, Bu Erlin, yang suka ngajak ke bakso jadi dia kasih simpati diri, kasih simpati diri. Oke, ya. Oke. Simpati adalah perasaan kasihan terhadap orang lain, tetapi yang lebih tinggi daripada simpati adalah empati. Hari itu masih nanti saya membuka toko bakso karena empati. Lebih bagus ternyata daripada simpati. Nah, empati adalah melibatkan kemampuan untuk kita turut merasakan, memahami perasaan orang lain, bahkan seolah-olah saya mengalami sendiri. Saya terlihat kita berempati. Saya bisa merasakan ketika ditinggal suami itu begini. Itu namanya empati. Ketika saya ditinggal anak itu begini. Itu empati. Ketika saya punya masalah dulu motor saya kecurian begini. Udah, nggak apa-apa. Coba kita tinggalkan karena ternyata memang berat. Kita merasakan sehingga orang itu merasa bahwa dia tidak sendirian mengalami hal seperti itu. Ternyata orang lain juga ada hal yang sama. Itu namanya berempati. Ada orang. Jadi lebih tinggi daripada cuma simpati. Karunya saya tambah toh, itu masih simpati. Tapi kalau karunya acak, kita masih simpati acak. Nah, mari kita lihat. Simpati itu lebih berfokus pada merasakan emosi yang serupa dengan orang lain tadi. Sementara empati hanya lebih berfokus pada memahami saja. Kalau dia cuma memahami perasaan orang dan pengalaman, itu baru empati. Tapi kalau simpati mah sampai merasakan emosi orang tadi. Bila perlu, tidak diucap pun bisa ikut menangis ketika orang menangis. Itu namanya simpati naik menjadi empati. Punya empati. Seseorang yang berempati tidak hanya mengerti perasaan orang lain, tetapi juga dapat merasakan atau bisa membayangkan dirinya seperti orang tersebut. Nah, simpati dan empati ini yang paling penting, merupakan bagian dari kecerdasan emosional. Pernah dengar ini? Emotional quotient, kecerdasan emosi. Ada spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Ada IQ, kecerdasan pikiran otak kita.
Semuanya harus bagus. Ada IQ-nya, ada SQ-nya, ada juga EQ-nya. Emosional juga harus terpelihara dengan baik. Keduanya digunakan untuk merespon perasaan atau situasi orang lain yang sedang mengalami kesulitan, kesedihan, ataupun tantangan hidup. Begitu. Ya. Empati di dalam Islam ada di dalam Al-Maidah ayat kedua yang hari ini sering dibacakan oleh para ustaz. Kenapa isinya Al-Maidah itu menceritakan ada 4 bulan haram. Julida, Zulqa'dah, salah satunya Rajab yang sekarang sedang jalan. Kemudian ada doanya tadi dibacakan, doanya walaupun doa tersebut adalah nggak sahih, yaitu dhaif ya doa tersebut, tapi dibacakan semua orang, doa Rajab gitu ya, silahkan. Kalau baca aja itu sebuah kebaikan, tapi itu tidak atau bukan merupakan sunnah, begitu, bukan keharusan membaca doa Rajab itu. Dan di dalam Al-Maidah itu ada kalimat begini, wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Alal birri wat taqwa. Jadi kita disuruh ta'awanu, tolong menolong. Wala jangan, dan ini adalah merupakan fi'il nahi, asalnya mudhari yang fi'il nahi, menjadi janganlah tolong menolong alal ismi wal udwan, jangan berbuat dosa dan pelanggaran. Ini larangan ada di surat Al-Maidah. Itu sebetulnya bagian daripada empati di dalam Islam. Baru bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha berat siksanya. Jadi empati ini sudah diberikan petunjuknya di dalam Al-Maidah ayat kedua. Kita harus tolong menolong, dan kita harus atau jangan tolong menolong dalam berbuat pelanggaran. Sikap empati ini juga menjadi salah satu ajaran di dalam hadis Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan bersama. Sakitnya sakit gigi, tapi kepala jadi ikut pusing, kan begitu? Sakitnya lutut kejedut, tapi badan harare, kan gitu? Sakitnya sakit perut, tapi kepala jadi ikut pusing, begitulah. Karena kalau salah satu sakit, tubuh kita yang lain jadi ikut sakit. Itu kata Rasul di dalam hadis. Begitu juga kalau kita berteman dan bersahabat. Kalau ada teman itu punya rasa sakit atau punya masalah, kita jadi ikut sakit. Aduh, kepikirannya si A tadi ketika ngobrol ternyata dia punya masalah, kepikiran. Berarti kita itu punya kepekaan, punya empati. Terus saya telepon, sekarang kamu kumaha? Ayo motor saudara saya, mudah-mudahan saudara saya. Sekarang kamu kumaha? Aduh, gak ada abot, datanglah ke rumah. Ayo aku ke rumah sakit tuh. Karena kita punya kepekaan, karena kita punya empati. Tapi kalau tidak, jadi tidak ada, mau nelpon pun tidak ada keinginan. Nah, di sini empati menurut Rasul itu bahwa kalau seperti sebuah tubuh, kalau satu sakit maka yang lain akan merasakan. Gitu. Teh Icil sudah lama tidak nyanyi. Nanti Teh Asri teh. Kamana Teh Icil teh? Ingat Teh Asri teh tinggal cek kamana wae. Tos lama cina taranya nih. Umurnya Teh Abi haree. Kunaon haree? Tuka tos 3 minggu cina haree. Dengar Teh Asri teh datang kan itu. Ulah kagok 3 minggu contoh mah. 3 minggu haree. Dongkap tak kamu kita teh. Oh nya haree. Jika tuh pasien lagu we. Lagunya sakit gigi. Dari saha sakit gigi teh penyanyi itu ala apa main DJ cina. Main DJ lagu sakit gigi. Pasiennya lagu sakit gigi itu ada punya cina lagu sakit gigi. Kumaha liriknya sok lirik sok lagu sakit gigi tadi. Itu adalah hadis dari Rasulullah SAW. Kita ini bagai sebuah tubuh dalam bersahabat. Dalam riwayat lain, Imam Bukhari juga menyebutkan bahwa perumpamaan seorang muslim dengan muslim lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Satu kaki bangunan itu runtuh, maka runtuhlah. Satu kaki dari sebuah kursi itu patah, maka runtuhlah kursi itu. Kan begitu. Nah,
Hadis Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa radhiyallahu anhu? Radhiya itu adalah diridhoi, Allahu itu adalah Allah. Semoga Allah meridhoi anhu, punya itu dia. Hu itu dia laki-laki. Kalau di situ Aisyah nggak boleh radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anha karena itu wanita. Jadi jangan sampai salah ya. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Ternyata ada beberapa para sahabat maka disebutnya radhiyallahu anhum. Hum itu mereka. Ada hu, ada ha, ada hum gitu. Tapi semoga Allah meridhoi kalian, radhiyallahu ankum. Maka disebutnya rahimakumullah. Kum itu semoga Allah merahmati, rahmat. Apa tadi? Rahimakumullah, Allah memberi rahmat kepada kalian. Rahimakum, kenapa jadi kumullah? Kan rahimakum di belakangnya ada Allah. Allah itu dari pakai alif lam. Alif lam itu di situ ada sukun. Kalau ada kum gitu ya, rahmat, rahimakum. Kum itu ujung daripada mimnya ada sukun. Alif lam ada sukun. Sukun dengan sukun dua-duanya mati tidak boleh. Maka dikasih domah jadi rahimakumullah. Gitu, datangnya kumullah itu dari situ. Persis seperti waalaikumsalam, ada kan? Tapi ada juga yang bilang waalaikumsalam. Kenapa pakai kumu? Karena artinya salamnya pakai alif lam. Kumus salam, salam yang itu biasanya orang menjawab Assalamualaikum, waalaikumsalam. Artinya salam yang tadi juga untuk kalian. Tapi kalau kita pertama cukup Alaikumussalam. Kalau kita menjawab Alaikumussalam. Ulang lepas jadi WA group isi akhir macam jadi sirin di aku kandungi disalahkan di WA group. Jadi hati-hati kalau ngirim tuh baca ngerti dulu baru dikirim begitu ya. Nah bedanya oke. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan. Oh sama sudah ya satu. Manfaat dan hikmah empati. Jadi kalau kita empati itu ada manfaatnya enggak? Ada hikmahnya enggak? Ternyata ada di dalam An-Nisa ayat ke-8. Dan apabila apabila atau dan ketika boleh juga. Itu ida itu kalau ada orang namanya ida itu artinya ketika. Dan ida itu teh ketika. Teh apabila itu sama. Ida itu apabila ketika. Oh saya mah ani, ina itu mah sungguh. Ani, ina itu sungguh. Ina sesungguhnya, anak sesungguh. Ada namanya anak sungguh juga. Gitu ya. Itu artinya Pak. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir, ini cerita tentang faraid, tentang pembagian waris. Tetapi di bagian akhir disebutkan apabila sewaktu pembagian itu hadir, siapa al-qurba kerabat, al-yatama anak yatim, al-masakina orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu. Artinya ketika kita berbagi waris kan sudah jelas menurut ilmu faraid yang boleh mendapatkan waris itu A, B, C, anak ini, anak itu, bapak ini atau istri atau siapa, sudah sangat jelas. Tapi kalau ada orang lain yang datang, itu orang miskin, kemudian kerabat, anak yatim, turut memperhatikan pembagian waris itu, maka dikatakan berilah mereka harta itu. Harus dikasih ternyata, padahal bukan haknya.
tapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jangan sampai ngasih, mari ngasih, nih ngasih, umumnya ulah minta deui. Zamannya masih salama ieu ge salah ngurus. Ulah ditambahan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Kalau mengasih we diem. Gitu. Lebih baik lagi kalau ditambah ucapan yang baik. Ya cina nuhun ti bapak almarhum doakannya bapak cina kapupur sok sering diurus ku anjeun, sok sering diperhatikeun, sok sering dituntut, sok sering nu enak-enak nu baik-baik begitu. Insya Allah akan menerima. Simpulan atau kesimpulan daripada bab ketiga. Bab ketiga saya bercerita tentang apa tadi? Empati. Maka kesimpulan daripada empati ini, hubungan antar manusia yang paling tinggi levelnya, yang terus diajarkan dari generasi ke generasi dan diajarkan sejak balita. Tetapi kini justru panduan di negara maju itu atau di negara yang beradab itu adalah empati. Di negara-negara maju seperti Finlandia, seperti Korea, Jepang yang sudah sangat bagus, itu justru empatinya sangat bagus. Nah sekarang empati atau memposisikan diri menjadi orang lain, memposisikan diri kita ini menjadi lawan bicara kita, ini menjadi penting. Contoh, apabila kita sedang berbicara dengan anak kita, jangan sok kita ini bersih. Kang Latif hati-hati dengan anak, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Emang Kang Latif tidak gitu dulu? Nah, hati-hati. Kang Denny ke anak teh, jangan naik motor, jangan ngebut, jangan ini. Emang Kang Denny tidak ngebut dulu? Jangan posisikan diri kita ini sebagai orang yang dulunya juga bandel. Jadi menghadapi orang yang bandel, anak-anak yang bandel itu kita sabar. Ya sudahlah, kamu hati-hati aja, karena nanti akan kalau sudah celaka kan susah. Tidak ada gantinya tulang kalau patah itu, tidak bisa beli di toko. Dan kita ngasih tahu aja resikonya. Tapi kita jangan kemudian sok suci, sok bersih di hadapan anak kita, hati-hati. Nanti anak kita akan mengatakan, kata siapa papa begitu, papa kan dulu juga sama kan gitu. Kan repot kita dibalik itu, ya kan? Nah, kalau sedang bicara dengan orang tua ini yang penting nih. Kalau bicara dengan orang tua ini penting. Ibu dan bapak sudah orang tua, ibu dan bapak sudah senior, tapi belum tua kan? Oke, kalau berbicara dengan orang tua, cobalah menjadi orang tua yang sering kebingungan. Gini maksudnya. Cek orang tua kita teh, digeser tak kursi teh dulu, digeser ku kita teh. Tidak lama kemudian orang tua teh bisa, kunaon kursi teh dijuru atau di dieu, pantas sama dihadap, geser ku kita teh ke hadap. Mungkin teh orang tua teh bilang, ieu nah halangan kursi teh, hajurukeun, geser kan. Turunkan. Bayangkan dulu ketika kita kecil, orang tua diminta oleh kita ini dan itu, dia selalu nurut. Ditanya juga gitu. Dulu lagi kecil kita bertanya A, bertanya B, bertanya seterusnya. Sekarang kita ditanya orang tua, Neng, si Aceh geus datang kan? Oh atos ayeuna, oh masuk. Si Aceh teh bener membantu nah. Setengah jam kemudian, Neng, si Aceh geus datang. Atos, mana? Wah, atos. Kita tanya deui. Eta si Aceh geus datang wayah kieu. Atos. Keun we 5 kali, 6 kali, 10 kali dijawab we. Bila perlu jawabnya teu kudu penting. Atos henteu duka kan keun bae lah. Da ngartieun moal. Gitu. Keun we. Jadi, jangan sampai kita tidak melayani. Ini si mama teh geus 7 kali nanya deui. Ulanglah itu. Jawab. Kan we jawab teh tempuh ge. Siap gitu? Untung yang masih punya orang tua, untung. Sok urus, sok segala pamitan dikasih. Engke kalau orang tua sudah meninggal, sudah di kuburan, kita punya rezeki, kita punya kebahagiaan, mau menunjukkan kepada orang tua, nangis, mau ngapain coba? Kita punya keberuntungan, kita punya kesombongan, kita punya kenikmatan. Orang tua sudah tidak ada. Mau kepada siapa kita menunjukkan kehebatan? Nangis kita itu pernah.
Jadi mumpung masih ada orang tua, kalau dia meminta apapun kasihan. Bahwa tidak seperti sesuai permintaannya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Contohnya nomor kedua, nomor ketiga apa? Sedang bicara dengan customer, dengan downline. Nah, siap nih Teh Ida. Kalau berhubungan dengan para kontraktornya, harus berpikirnya kita itu servis. Contohnya kalau kita ke tempat namanya tempat makan, kita duduk, kita minta sendok, ada waiter minta sendok, si waiter bilang, sebentar Pak, saya nyapu dulu. Enak tuh? Enaknya makan, ya Pak, pergi mana nanti? Kan wes sapu mangke, ambil gelas sendok, lalu nyapu lagi. Itu kan yang enak. Balikan, kalau kita mau bekerja kepada orang lain, pikirkan apa yang dia minta dari kita sebetulnya. Maka posisikan diri ketika kita berhadapan dengan downline kita harus menservis apa? Rela jadi pedagang, ayah dongkap, ulah dongkap teh keluar lihat di atas ulah. Taruh pergi naon? Oh pergi dia cina abis teh hoyong permen rada-rada. Teu aya, keun teu aya geus putih. Teu aya rada mah aya jeung amis permen mah bade. Asal teu bade ngagawe jadi ngagawe. Cenah teu aya permen di urang teh. Teu aya permen mah aya ge sambel pame hoyong berai mah ku sambel we aya. Maskan sambel. Tawiskeun we naon nu aya di urang gitu. Itu nanti posisinya adalah kita menservis. Kang Komar tina aya dongkap ka tokona, toko nanti minyak wangi hoyong cina Haromain anu wangi nanti seperti di Mekah. Ya aya cina Kang Komar, ieu cina aya nu paket sareng Haromain, ieu mah Hajar Aswan. Pasti semprot cina aja nanti. Ini mah sareng Hajar Aswan, jika wangi pun bojo ieu. Keun bae da malah apaleun mana Hajar Aswan mana pun bojo malah apaleun. Tawiskeun we Kang Komar, tawiskeun. Itu namanya menservis. Jangan sampai Kang Komar itu ngejawabnya gini. Aya cina Haromain, aya Haromain mah titik tos we. Ngajeten. Atuh nu bade ngagara teh, ngerja we uwi. Tah ulah duplikat itu, diservis. Teu aya. Jadi salahnya kalau berhadapan dengan musuh, dengan apa yang sedang kita hadapi, tiba-tiba misalnya kita sedang punya acara di mana di hotel apa tadi tidak? Sudah hilang gue. Di hotel no? Bukan Ron, Horizon, Santika. Tiba-tiba ayah petugas seueur dongkap. Kita harus berpikir apa yang diinginkan oleh petugas. Gitu. Sehingga ketika petugas bertanya kita jawab sesuai dengan keinginan dia. Maka petugas teh, oh iya Pak, beres tuh. Dan urang teh masalah di jalan kena lampu kuning, kata polisi dianggap merah, dipayung dihentikan. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Mau bilang bahwa tadi saya masih kuning? Enggak. Mau bilang bahwa tadi saya tidak melanggar lampu merah? Enggak. Keluarkan yang namanya SIM, di bawahnya kasih 50.000. Jadi kita harus mengerti apa yang kira-kira dia inginkan. Itu namanya empati pada dia. Kalau dikasih sama polisi, baru dipegang, ayam kekersekan, paling dia set, selamat jalan Pak. Kita jadi hormat, polisinya dihormat. Kayaknya hari ini tidak ada teh hati. Pun ayat hati bahaya. Kita ayat kan. Oke. Jadi itu artinya kita mengerti apa empati itu, mengerti kira-kira apa yang menjadi yang dimaui oleh lawan bicara kita. Itu empati. Kemudian bagaimana empati terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa ini pertanyaan? Muhasabah. Ini pertanyaannya ke Kang Diki yang di Amerika atau yang di Eropa. Kenapa dompet, HP dan lain-lain yang jatuh di kereta di negara yang beradab seperti di Jepang, di Finlandia dan lain-lain kemungkinan besar akan balik ke pemiliknya. Dan di setiap stasiun ada tertulis
lost and found. Lost and found. Kalau ada yang ketinggalan di kereta, pasti sama orang Jepang atau orang Finlandia itu dikasih ke ruangan yang namanya lost and found. Sama orang di ruangan itu dibuka, dilihat alamatnya, bila perlu ada telepon ditelepon, kalau tidak ada dikembalikan semuanya. Jadi kemungkinan dia akan kembali ke pemilik. Mengapa bisa demikian? Kan itu pertanyaannya. Bandingkan dengan di Indonesia, kan nanti kalau jatuh di kereta kira-kira balik uang. Jangankan di kereta, kalaupun di saku, di korowet namina naon? Oh, kurang mah. Jadi apa yang terjadi? Karena ini pertanyaannya dibalik. Kenapa dompet dan mereka itu pada kembali? Karena yang menemukan langsung akan berpikir, dia berempati. Bila uang di dompet ini saya ambil, jangan-jangan yang punya gak punya uang lagi. Gajian baru bulan berikutnya, dia pasti akan bingung bayar hutang, bingung bayar listrik, bingung beli makan. Nanti dia akan dimarahi istri, anak-anaknya, dan dia akan kelaparan atau dia akan mati karena perbuatan saya ini. Karena dia berpikir empati pada orang yang kehilangan, maka dia kembalikan ke ruangan namanya lost and found. Karena mereka memiliki nah, mereka selalu berpikir nah, itulah makanya negaranya aman dan cepat maju karena sejak kecil diajarkan mendalami nah, satu, pejabat yang merasa gagal di mereka akan mundur karena dia pakai kacamata rakyatnya. Kalau rakyatnya nanti melihat saya gagal, pantasnya saya mundur. Seorang pejabat yang gagal itu mundur. Di kita juga menggunakan kacamatanya karena rakyat saya ini kayaknya menyukai dan berhasil saya minta 3 kali deh. Gitu, menggunakan kacamata rakyat. Jadi minta 3 kali. Itu nomor 1 pejabat. Yang kedua, wanita pulang kerja malam hari terjamin keamanannya karena para pria-prianya berpikir. Prianya tuh berpikir begini, gimana kalau itu adik saya? Gimana kalau itu anak atau istri saya? Maka tidak ada lagi pemerkosaan di jalan-jalan. Tuh, itu karena itu kalau empati itu diterapkan. Yang terakhir sebagai penutup adalah muhasabah dulu. Untuk menjawab tentang yang kelima itu adab. Mengapa di negara yang mayoritas muslim ini tidak terlihat menempel masalah empati ini dalam kehidupan keseharian? Mengapa? Ini kan muhasabah. Muhasabah itu kita membuka hati kita, berintrospeksi, melihat diri kita. Mengapa? Padahal dalam Al-Quran dan hadis tentang empati sudah sangat jelas. Apakah karena banyak kaum muslim tidak mau mengerti isi Al-Quran, tapi hanya bisa membaca dan menghafal? Saudara membaca Al-Quran sudah berapa kali hafal? Enggak begitu. Bulan puasa apalah yang ikut odoj berapa kali? Itu membaca. Yang menghafal juga banyak, ada berapa kali. Tapi mengerti Al-Quran itu yang kurang. Itulah mengapa saya buat namanya kelas KB. Itu maksudnya agar mengerti. Kalau sudah mengerti mungkin akan lebih baik lagi. Masalah empati karena di Al-Quran ternyata banyak masalah. Gitu. Kita harus bermuhasabah. Kenapa? Lebih parah lagi pertanyaannya gini. Atau pelajaran agama hanya terarah pada pendidikan tata cara ibadah yang makdoh. Kumaha sholat bener, kumaha wudu, jangan sampai kurang, kudu 3 kali, kudu kanan dulu, bacaannya ini, masuk masjid ini, keluar masjid, itu sampai diajak ulang anak-anak. Tapi tentang adab dan etika tidak ada atau sangat kurang. Malah sekarang kelas budi pekerti kan sudah tidak ada. Nah jadi dulu mah ada kelas budi. Nah jadi kita harus bermuhasabah, coba berpikir ulang. Gitu ya. Jadi apakah ini penyebabnya sehingga di negara-negara muslim justru terlihat tidak ada empati? Justru negara muslim itu tidak termasuk negara yang aman.
Justru di negara muslim itu segalanya menjadi makin tidak aman. Berbahasa. Jangan kemudian berpura-pura Islam itu baik, ini itu baik, hadis itu mengatakan baik, tapi buktinya kan tidak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semoga kita menjadi manusia yang beradab, punya empati, dan kemudian kita itu tadi nomor 2-nya apa? Punya kepekaan, sehingga kita akan punya sahabat yang baik. Begitu. Alhamdulillah. Baik. Masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya jawab silahkan. Sebelum tanya jawab saya ada pengumuman tadi dari Teknok nih. Teknok katanya punya yayasan pondok pesantren Polbun Salim minta diumumkan ada kegiatan proyek pembangunan pondok pesantren lansia. Bagi yang berminat untuk menitipkan wakaf dipersilakan hubungi Teknok secara japri. Begitu. Terima kasih. Ya. Oke. Maka silakan kalau ada mau memberikan pertanyaan atau tambahan, Kang Hadi silakan. Ada? Silakan. Kalau tidak ada, ada pertanyaan? Mangga pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini catatannya banyak. Oh, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillah SLTP 76 ini punya ustaz ya, punya pembina. Kita doakan semoga ustaz kita ini diselamatkan, dijauhkan dari segala fitnah. Amin. Terutama dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pertanyaannya hanya satu, Pak Ustaz. Di sini saya hanya ada jamaah aja ya. Ini tadi kan tentang empati ya, empati yang empati untuk para sahabat. Tapi saya ingin tanyakan, adakah batasan orang untuk empati kepada orang lain? Sementara misalkan lawan jenis ya, sekarang banyak yang kejadian dengan perselingkuhan karena empati gitu ya. Jadi empati. Mohon. Ya, bapak-bapak udah siap menjawab. Ini pertanyaannya tulisannya catatannya banyak. Cuman dari tadi empati itu tidak disebut dengan lawan jenis ya. Itu aja. Maka hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, ada 2 poin di sini. Satu, masalah perselingkuhan yang seolah-olah diakibatkan karena empati 2 jenis, begitu kira-kira. Oke, baik. Empati itu tidak mengenal jenis kelamin. Persis seperti kita berbuat baik. Berbuat baik itu tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis diuntukkan kepada wanita saja atau kepada laki-laki saja. Pada semua makhluk hidup kita boleh berempati. Jadi bebas empati itu kepada siapa saja. Cuma karena empati ini sering kemudian disalahartikan, bisa oleh sang lelaki tadi bahwa empati itu dipakai untuk menarik pihak lain, bisa, itu niatnya berarti yang salah. Atau sebaliknya, laki-lakinya biasa, lawan jenisnya kalau kena empati menganggap bahwa seolah-olah dirinya mendapat perhatian khusus. Itu juga bisa. Jadi masalahnya adalah masalah perasaan. Artinya empatinya tidak salah. Empatinya boleh kepada siapa saja, dan jangan sampai akibat takut akibat adanya perselingkuhan kemudian kita menjaga diri untuk tidak melakukan empati. Hati-hati, maka berarti kita menjaga diri untuk tidak berbuat baik. Jadi persis seperti sebuah pisau. Pisau itu berbahaya kalau salah dipakai, bisa kakeret
tapi pisau itu sangat menarik dan sangat baik kalau dipakai untuk nyisik. Gitu. Jadi tergantung bagaimana cara memakai. Begitu juga empati, bagaimana cara memakainya untuk keuntungan diri sendiri atau memang karena dengan ketulus ikhlasan. Bahwa kemudian ada efek samping, ya, yang bersangkutan biasa, perempuannya biasa, tapi yang lihat bisa jadi fitnah. Bisa. Ingat tadi katanya, kalaupun kita diam saja pun orang bisa mencaci, kita berbuat baik pun kita bisa difitnah. Artinya tenang saja. Kalau mau berbuat baik saja. Kalau mau berempati saja. Bahwa akan ada ekses yang mengakibatkan seolah-olah tadi akan ada yang namanya perselingkuhan atau apapun, itu adalah ekses daripada niat kita melakukan itu. Jadi kalau itu luruskan niat kita. Contoh luruskan niat kita ini, ada teman-teman kita, ada Ben, ada Kang atau tiba-tiba Kang Nang, suaminya dan sebagainya dulu pernah bekerja di bank. Ada orang yang mengatakan bank itu haram, kemudian bunga itu haram, gitu ya. Hati-hati, riba itu haram, tetapi definisi riba itu tergantung dari niatnya. Sebagai contoh, saya punya akun, tapi saya punya akun karena gaji saya masuk lewat akun. Saya pilih BNI karena Bank ITB BNI, jadi saya pilih BNI. Bahwa BNI-nya kemudian memberi bunga dan bunganya ternyata lebih rendah daripada deflation rate, yaitu naiknya harga di luar, berarti saya tidak akan pernah kaya mendapatkan bunga dari tabungan itu. Berarti saya tidak berniat memperkaya diri akibat bunga, maka bunga itu tidak riba. Tapi ingat, sekali berpikir saya punya uang dan uang lebih itu saya ingin mendapatkan lebih, saya cek ternyata BCA bunganya harian. Karena harian saya dapat lebih untung, saya pindahkan ke BCA. Ketika punya niat memperkaya diri nambah, niat itu yang menjadi riba. Bendanya sama, bunganya sama, cuma niatnya berbeda. Kembali lagi tadi ke empati juga sama. Niatnya bisa sama, hasilnya bisa berbeda, tergantung dari niat kita. Jadi tetap luruskan niat kita, begitu kata Agi. Luruskan niat kita, bersihkan hati kita untuk berniat yang baik dalam segala hal, terutama dalam empati sekalipun. Itu mungkin Ibu pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi? Mangga silakan Teh Evi, Teh mana dia? Ayah Kang Hadi, ayah tanah. Nah, ayah Teh Evi, ayah Teh Ine, dua orang bertanya Teh Ine sama Teh Evi. Ke dapur. Iya, siap. Mangga Teh Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak Andudi, kemudian saya sendiri sangat berbahagia dan berbangga bergabung dengan sahabat. Sebab saya merasa bahwa semakin banyak teman, semakin banyak saudara, mudah-mudahan semakin banyak sahabat. Masalah tentang sahabat tadi, poin yang ke-1, kami masih mendapat kesulitan untuk mengajak beberapa sahabat yang masih menutup diri, yang masih belum siap dan bergabung dengan sahabat dengan alasan di sini, ini, itu. Padahal saya kira siapapun yang bergabung dalam sahabat kita sudah bersatu menjadi saudara, ya. Itu bagaimana triknya? 1, itu Pekalodi. Kemudian yang kedua, barangkali tadi sudah terjawab mengenai kepekaan. Secara fisik sudah, kemudian secara psikis juga sudah. Tadi dilihat dari, dicontohkan oleh Kang Latif, dilihat dari Parungan Pangente, nah itu secara psikis barangkali. Kemudian yang ketiga, mohon maaf,
ini agak sedikit peka juga ya, karena tadi dari penjelasan Kang Rudi bahwa dari kata empati itu kita harus merasa bahwa bagaimana kalau yang kehilangan dompet itu ibu saya, anak saya, saudara saya dan sebagainya. Namun dalam hal hubungan sosial atau pergaulan yang lain, punten pisan dalam salah satu, dua atau tiga pesantren yang sedang marak sekarang, muncul yang antipati barangkali dari para ustadznya kepada para anak didiknya atau para santri dan santriwati ini. Nah, di sana barangkali merupakan suatu keprihatinan bagi saya pribadi, mungkin bagi semuanya, bahwa muncul beberapa kasus di dalam pesantren itu yang tidak merasakan kumaha mun santriwati itu anak kurang, ilmu kurang, adik kurang, tetapi perlakuannya jauh daripada simpati. Bagaimana menurut Kang Rudi dalam kasus seperti ini? Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga, tetapi yang kedua tidak saya jawab. Yang pertama dan ketiga saja. Yang pertama, bagaimana mensikapi teman-teman kita supaya bisa masuk hidup sahabat, walaupun mereka punya alasan tersendiri. Tugas kita adalah menuntut orang pada kebaikan. Tugas Allah lah yang memberi hidayah. Jadi bukan tugas kita kalau dia tidak masuk, tapi tugas kita adalah memberi. Cuma pertanyaannya saya pikir, kumaha sih ngajaknya supaya ajakan kita berhasil. Caranya begini. Kembali lagi tadi ke empati. Kalau dia berbicara alasannya ABC, kumaha kalau kita menyelusup di bawah dia. Kalau misalnya dia bilang, aduh saya masih banyak pada melak, kita sebut, tapi itu justru pada melak sudah bisa ini. Misalnya begini, saya nggak mau ikutan karena saya masih kerja. Emangnya saya pengangguran? Kan juga masih kerja, kan gitu. Jadi nggak mungkin dia punya alasan lagi. Oh, aduh saya masih suka ngurusin suami, ada cucu. Emangnya saya nggak punya cucu juga, benar. Jadi kita harus telusur ke tempat hati dia yang menunjukkan bahwa sebetulnya saya dengan Anda itu sama. Cuma saya mengajak, ternyata di sini ada sisi positifnya, ada ini, ada itu yang mungkin besok Anda akan mendapatkannya. Gitu. Misalnya begini, coba kita lihat besok kalau saya meninggal, saya akan tanya siapa di sini yang akan menghantarkan saya ke kuburan. Sekarang dibalik ke diri saya coba di sekeliling, siapa yang akan menghantarkan saya ke kuburan kalau bukan sahabat. Nah, oleh karena itu yuk kita perbanyak sahabat. Kebetulan sekarang ada tempatnya, kita nggak tinggal ngancok, langsung ketemu sekian calon sahabat. Minimal 200 orang itu calon sahabat. Minimal kalau ternyata benar jadi sahabat, nambah hiji, besok nambah hiji, lusa nambah hiji, kan beruntung kita. Tuh. Daripada kalau tidak ada WAC sahabat, kita mau cari sahabat dari dulu. Mana yang teman SMP saya? Tapi di mana rumah iya mah tinggal masukkan ke grup eta. Sugan ketemu si Asun, ketemu Iin teman SD saya, ketemu Kang Latif SD saya, terus ketemu teman TK saya juga sudah lupa. Saya cina teman TK di Bayangkari. Aduh, aku magis lupa tuh. Kan harus ketemu begitu. Jadi silahkan usahakan apa yang menjadi alasannya kita masukin ke tempat yang dia jadikan alasan. Itu yang pertama. Jadi kita berempati pada alasannya. Yang ketiga yaitu bahwa kenapa justru di pesantren-pesantren sekarang banyak cerita di media massa. Persis bukan hanya di pesantren, juga di gereja-gereja banyak kejadian. Para apa disebutnya itu pastor-pastornya kemudian bermasalah dengan santrinya gitu ya, atau apa istilahnya nggak tahu saya. Jamaah kalau kita ustaz dengan santrinya dan santriwatinya dan sebagainya, mengapa itu terjadi? Tadi sudah bicarakan bahwa mungkin kita ini memang diajarkan
ilmu-ilmu agama termasuk ilmu tadi ibadah makhluk begitu kan dari mana asalnya daripada itu. Tetapi masalah empati, masalah adab tidak sempat disampaikan dan dipelajari atau kurang sering disampaikan, dipelajari atau kurang diaplikasikan. Sekarang kita nih sudah berapa ratus kali duduk. Ini kalau dihitung udah berapa kali pengajian, berapa ribu kali pengajian. Ini itu seminggu bisa 7 kali, jadi sudah berapa kali. Pertanyaannya, berapa banyak yang menyampaikan ilmu seperti yang saya sampaikan? Jadi ternyata memang sulit. Tapi masalah yang saya bilang tadi, ini masalah paling gampang dari ceramah saya. Ternyata juga berat untuk saudara-saudara. Ya kan? Jadi memang masalah adab, masalah empati, masalah kepekaan yang menjadikan itu nanti menjadi sahabat atau bukan, itu menjadi sesuatu yang sangat sulit dimiliki oleh kita, dimiliki oleh bangsa kita yang secara besar, atau dimiliki secara personal oleh diri kita. Semoga dengan pertemuan ini, kata Kang Arif, saya mengestilu kali kamu dengar kamu berbicara ini. Mudah-mudahan kutilu kali maka hartos. Sebab pertama kali disampaikan pulang nate ngecekot eta Kang Latif, Kang Arif, Kang Hadi, Basrio nanya. Iya teh naon maksudna teh tadi teh kepekaan teh payah di Pangandaran sampai ke Bandung teu karaos Basrio ngobrol teh kepekaan ngobrol kita. Mudah-mudahan walaupun pertama kali ketemu dengan ini, besok lusa ada manfaat. Gitu. Tadi katanya disuruh berdoa ya, Kang Hadi. Karena tadi di awal panjang sekali doanya, sudah ada tawasul, kita doa kafaratul majlis aja ya. Tapi sebelum doa ini dibacakan, kita harus mengerti apa yang dibacakan. Subhana maha suci, ka itu engkau Allah. Subhanaka maha suci Allah. Allahnya mana? Allahumma. Wa bihamdika, dan segala puji disampaikan kepada engkau. Jadi kalau kita baca Subhanaka Allahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, dan segala pujian terhatur kepadamu atau untuk kamu atau kepada engkau. Asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada. Hakun di sini. Hakun itu adalah namanya khobar makhluk yang tidak terlihat. Asyhadu alla ilaha illa anta. Kenapa di sini kecuali engkau? Kenapa tidak bilang asyhadu alla ilaha illallah? Biasanya kita dengarkan. Kalau saya baca asyhadu alla ilaha illallah, artinya saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu sebuah pernyataan. Tapi kalau saya baca asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali engkau. Berarti engkau itu siapa? Allah. Ada di mana Allah? Ada di hadapan saya. Kalau saya bilang engkau, kamu, itu artinya di hadapan saya. Itu artinya Anda itu orang kedua, bukan orang ketiga, bukan goibnya. Jadi kalau saya bilang asyhadu alla ilaha illa anta, artinya saya seolah-olah membacakan ini Allah hadir di depan kita. Iya benar. Asyhadu alla ilaha illa anta, bukan ilah. Nah, astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu, wa atubu, dan bertobat ilaika, kepadamu. Ada di depan. Itu namanya domir. Domir untuk orang yang di hadapan kita. Gitu ya, domir. Nanti buka di kosakata nomor 24. Nomor 24 itu domir. Nah, jadi tidak semata-mata orang diajak berdoa seperti ini. Maksudnya ketika kita berdoa, kita berusaha menghadirkan Allah di depan kita. Mari kita baca bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka
berbeda rasanya karena sudah tahu artinya sekarang saja. Terima kasih. Hanya itu yang bisa disampaikan walaupun cuma sedikit. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan setelah Lebaran sebelum Idul Adha nanti ada ustadz lain dari LSPP 76 yang mau menyampaikan juga. Silakan, siapa saja bebas. Lihatlah sekarang di WA siapa yang sering memberi ceramah, itu yang diminta duluan. Pak Mustari, Pak siapa lagi? Teh Hermin. Hermin, siapa lagi? Teh Nenden, Ari Juaria, maju. Maka waktu dikembalikan ke Kang Hadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.